Hari ini Cici mau melakukan perawatan muka dari ujung rambut sampai body. Pokoknya ikutin keseruan sama dokter kecantikan tulis tuh. Halo. Dokternya udah siap sekarang. Kita ketemu yuk ke dokternya, oke? Hai, Halo, apa kabar dok? Duduk. Guys, dokterku yang cantik. Aku mau konsultasi dulu sekitar perawatan wajah biar lebih tahu, oke? Ayo say. Oke. Apa kabar dok? Baik. Gimana? Ini pengen perawatan laser sama mau tanya-tanya dulu nih sekitar mukaku, sekitar flek, khususnya kan mukaku nih ada flek gitu kan. Iya dok, itu pengen lebih tahu tuh apa sih sebenarnya penyebab flek itu tuh dok? Oh iya sih, jadi kalau flek itu kan sebetulnya flek itu juga terbagi beberapa macam ya. Kadang orang tuh nggak tahu. Nah, jadi ada flek yang di lapisan kulit atas. Iya betul. Itu yang biasanya total kecil-kecil kayak freckles. Nah itu gampang hilang tuh. Ya. Biasanya kita laser, itu nanti bisa ditembak per titik. Kira-kira aja 1 minggu atau 2 minggu dia akan hilang. Hilangnya tuh benar-benar hilang 100% hilang. Hilang. Ya, tetapi kalau flek yang dalam yang memang ada di lapisan kulit sebelah bawah, nah itu yang sulit hilang itu kita namakan sebagai melasma. Melasma. Ya, kalau melasma itu sulit hilang kenapa? Pertama, melasma itu berkaitan dengan berbagai macam hal. Yang pertama bisa saja dia sering terpapar matahari, nggak pakai sunblock, lalu memang dari jenis kulitnya, genetiknya ya, memang genetik, istilahnya bakat flek. Yang kedua hormon. Biasanya umumnya perempuan ya. Nah, biasanya perempuan yang menjelang usia premenopause. Iya, premenopause, kepala 4, hormonnya mulai betul ya. Kondisi kulitnya juga akan terpengaruhi. Apalagi nanti kalau sudah menopause dia lebih kering, biasanya flek itu juga lebih gampang, lebih rentan ya. Lebih rentan kena matahari sedikit udah langsung hitam. Karena ya memang demikian. Tapi ada juga yang karena salah perawatan juga ada. Betul banyak faktor ya dok ya. Kalau yang melasma inilah sebetulnya yang apa ya namanya ya, kita butuh effort lah istilahnya. Perlu ketekunan sama kesabaran. Nggak segampang itu ya dok. Iya, tidak segampang itu. Benar. Yang penting ya dok. Iya benar. Jadi melasma itu kita bisa buat melasma itu memudar, tetapi untuk hilang 100% nggak bisa. Iya. Tetap saja kalau ya misalkan kejemur dia keluar gitu. Iya, terus dok sebetulnya kalau kayak flek, melasma itu apa sih yang harus dilakukan ya? Dilakukan terus buat skincare-nya atau apanya lebih ke untuk memutihkan atau apa? Itu harus basic skincare atau gimana dok? Kalau untuk yang freckles titik-titik sih itu lebih gampang ya. Lebih gampang ya. Mungkin dikasih whitening, beberapa jenis whitening sama yang penting pakai sunblock lah gitu. Pokoknya yang punya flek nggak punya flek pakai sunblock lah. Betul. Karena kita nih orang Asia. Iya. Orang Asia memang secara genetik itu kan kulit kita ada warnanya, ada melaninnya. Jadi ini kalau kena matahari, melanin itu akan jadi tebal banyak. Makanya
Kalau bule dijemur dia merah doang, udah gitu pulang putih lagi. Putih lagi. Kalau kita jadi hitam, ya kan? Karena proses beda. Jadi yang mesti dilakukan adalah yang pertama, merawat kulit itu kalau kita keluar pakai sunblock. Sunblock, iya, yang Karena bukannya apa-apa ya, bukannya kita kan ada banyak orang juga pencinta matahari. Silahkan nggak apa-apa, karena matahari itu juga sehat, ya kan. Tetapi pakai sunblock supaya iya, kulit kita nih yang memang secara genetik ini respon terhadap mataharinya itu bisa menghitam. Ya kita kan mencegah hal itu terjadi, ya kan. Terus yang kedua, skincare pasti. Skincare pasti yang harus yang cocok. Iya, harus yang cocok. Jadi kalau udah punya flek, mungkin boleh pakai beberapa rejim whitening seperti kojic acid, niacinamide, vitamin C, ya kan. Kadang-kadang juga diperlukan seperti retinol atau AHA untuk sedikit pengelupasan ya, supaya kulit matinya kan keangkat, jadi lebih bersih, pori-pori juga lebih kecil gitu. Jadi skincare-nya juga mesti cocok. Karena kalau yang punya flek tapi nggak pakai skincare yang ada whiteningnya, ya nggak hilang juga tuh fleknya. Iya. Jadi harus tahu nih pakainya apa aja dan kudu rajin. Ya harus konsekuen ya dok. Ya, mesti rajin. Artinya lakukan tiap hari ya, nanti jangan malas-malas. Bener, hasilnya mungkin baru kelihatan setelah beberapa bulan. Sabar ya. Sabar intinya gitu. Kalau mau treatment juga boleh misalkan lakukan beberapa laser yang memang cocok untuk buat memang jenis pigmentasi ini. Betul. Iya. Itu dok mau tanya, ini banyak yang sekarang orang kadang FYP di ini katanya flek itu bakal tambah banyak atau menyebar. Ada salah satu yang bilang gitu kan, dokter gitu, katanya kalau keseringan di laser akan tambah banyak atau malah tumbuh lagi gitu. Itu menurut pendapat dokter gitu, itu gimana itu dok? Jadi gini, kita melakukan treatment apapun, ini kalau kita treatment ya, itu juga harus dengan timing yang benar. Jadi seperti kita punya alat yang baik itu laser atau apapun itu, tapi kalau penggunaannya tidak tepat, mungkin hasilnya tidak bagus, tidak maksimal. Ya, tetapi kalau kita punya alat apapun itu, kita bisa gunakan sebagaimana aturannya, terus kita sesuaikan dengan kondisi kulit seseorang, hasilnya pasti bagus. Pasti ada hasil semua jadi, ya dok ya. Kalau dia misalkan ada kejadian fleknya malah menghitam dan sebagainya, kemungkinan timing perawatannya tidak tepat. Misalkan terlalu sering, karena laser itu juga ada waktunya. Jadi laser itu juga tidak bisa dipakai terlalu sering. Misalkan mau tiap beberapa laser kan kita harus jaga mungkin sebulan sekali. Nggak bisa minggu ini laser terus minggu depan minta laser lagi. Seperti itu ya. Jadi alat yang digunakan dengan waktu perawatannya juga harus sesuai. Kalau mau diulang, kondisi kulitnya seperti apa nih gitu. Harus disesuaikan, cocok nggak nih pakai yang ini. Jadi mungkin ketika seseorang punya flek lalu di laser dengan tujuan memudarkan, tapi kok nggak pudar-pudar, bukan nggak pudar, maksudnya malah kok tambah hitam dan sebagainya, kemungkinan hal ini mesti dilihat lagi nih, apa yang kurang pas. Yang kurang pas, ya betul. Ada yang kurang pas. Satu lagi nih dok, itu katanya kalau untuk melasma atau sejenisnya kita harus kembali ke basic skincare. Yang menurut dokter itu kategori basic skincare itu apa sih dok? Apa memang skincare-nya? Oh misalkan toner, pelembab, sunblock aja cukup untuk menanganin flek, atau ada tambahan lain? Ini menurut pendapat dokter. Ya, buat pendapat saya ini saya jujur aja ya. Iya. Kalau dokter ini enak saya. Pokoknya gini, ini kita ngomongin melasma ya. Melasma ini. Melasma itu satu tadi tidak gampang hilang dan bandel. Betul. Kalau dia tidak dirawat, kalau dia nggak dirawat dengan baik dan benar, bisa saja juga bertambah lebar dan tambah banyak. Betul, iya. Sunblock itu pasti. Ya kan, kalau mau ngomong basic skincare mungkin sunblock, face toner. Yang mengurangi melasma adalah whitening agent yang cukup kuat. Sudah pakai whitening agent saja, kalau tidak cukup kuat, melasmanya juga tidak bergeming. Ya, jadi itu dia. Betul. Jadi kalau punya problem melasma, bukan mungkin sih, udah pasti perlu whitening yang cukup kuat. Kan whitening itu banyak ya, yang sifatnya sebagai whitening dari A sampai Z itu banyak, ya kan, dan tingkat kekuatannya kan berbeda-beda. Kalau punya melasma, jangan pilih yang
biasa-biasa biasa aja. aja. Nggak hilang. Harus lebih Harus kenceng. iya, Iya, itu dia makanya saya bilang perlu betul. tekun, perlu sabar, Iya. perlu ini deh extra effort. Tapi ada hasil. Iya, kenapa Ada sih dok hasil. tiba-tiba flek itu tuh tiba-tiba muncul begitu aja yang tadinya bersih, mulus? Iya. Apa mungkin karena faktor melahirkan, bisa gak dok melahirkan atau ada genetik? Jadi yang genetik. pertama genetik lah. Kita satu yang pertama ras. Ya. Ya. Ras itu tidak, kita nggak akan keluar dari ras kita. Seperti kayak misalnya orang Asia ya, Iya. dengan jenis kulit seperti ini udah pasti Betul. resiko fleknya lebih tinggi dibandingkan Betul. mereka yang Caucasian. Yang Iya. kedua genetik. Ya, genetik iya. apa yang diturunkan dari orang tua itu kan Iya. tidak terlepas, pasti ada sama kita, ya kan. Mm. Apalagi kalau kedua-duanya juga orang Asia, ya kan, udah iya, pasti iya. ada respon terhadap fleknya akan lebih besar dibandingkan mereka yang mungkin yang tadi ya Caucasian. Dua ini udah pasti. Yang ketiga hormon. Kalau melasma ya, kita ngomong melasma ya. Iya, hormon. Melasma itu untuk perempuan itu berkaitan dengan hormon. Jadi Hmm. kalau ditanya, kalau hamil bisa, ya kan? Iya, hamil melahirkan itu juga bisa jadi faktor. Berikutnya itu Karena tadi. yang muncul di sini tuh waktu setelah melahirkan plus waktu yang saya cerita di Bali Ya. pakai sunblock yang salah gitu pun ya betul yang balik lagi tadi dokter bilang balik lagi Bisa. ke skincare memang yang cocok Betul, gitu kan harus- untuk jenis kulit kita Benar. gak asal pakai ternyata mungkin di orang lain menerima di kita nggak bisa Betul. gitu. Sehingga menimbulkan flek Nah, bisa terus jadi gitu. Usia lah udah pasti. Usia juga Aging ya, kan? Satu, aging. kita kecil muka bersih. Bersih. Ya kan, mau lari-lari di pantai Dokter pulang. tahu kan aku kincang mulus kenapa Iya. cuma salah gitu aja. Mulus, bersih. Iya. Aging sudah pasti. Masuk di usia sekian, hormon mulai berubah, pasti ya kondisi kulit berubah lah udah pasti. Betul. Ya kan? Iya. Memang banyak orang berbicara bahwa pokoknya yang penting pakai moisturizer. Memang moisturizer juga penting. Betul. Tetapi kan masalah kulit kita nggak cuma itu doang, harus Betul, dilihat. perlu asupan yang Betul, karena setiap orang punya problem yang Problem berbeda nih. masing-masing. Kondisi kulitnya, kondisi kesehatannya pun berbeda. beda-beda. Betul. Melasma pun bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit berat lainnya. Bisa ya dok Iya, ya? penyakit-penyakit Di dalam tubuh kita. Betul, beberapa orang yang mungkin ada sakit kronis dan sebagainya, otomatis juga mungkin kondisi kulitnya Iya. terpengaruhi, lebih Iya. gelap, lebih hitam, Iya. melasmanya lebih cepat atau lebih cepat. gampang Betul. keluar. Iya. Nah, itu sudah pasti. Dokter bagus loh. Ya, Padahal kan, dokter udah satu mainan saya banyak. jadi dirawat terus. Ada sedikit kurang langsung zat langsung ditanganin. Oh ada apa nih dokter lebih tahu kan? Iya. Lulus loh dokter. Nah menurut dokter Vivi itu sekarang dengan usia yang sekarang kepala 4 nih, yang dulu mulus sekarang malah ada flek nih di bagian beberapa. Termasuknya udah masih kondisi apa nih kulit saya yang Vivi penglihatan punya kulit bagus ya. Heeh. Satu, kulit kamu tuh kencang. kencang ya dok ya? Dua, kulitnya glowing. Glowing ya, dok. Jadi ngerawatnya sebenarnya skincare-nya udah bener nih. Benar iya. Pori-porinya Kayak sunblock kecil, dari dokter, ya iya, kan. Iya. Nah itu paling tinggal kamu punya pigmentasinya. Pigmentasi Fleknya ya. ini, yang- Tapi ini udah agak mending nggak setelah kadang pakai serum yang dari dokter, kadang pakai sunblock. karena yang kan penting- kita mesti kasih itu dia regimen Regimen, atau ya. regimen dari skincare-nya harus benar ya, Benar, ingredients-nya. betul, gitu. ingredients-nya. Supaya melasmanya tidak bertambah banyak. Iya, Paling enggak dari apa yang ada itu lebih memudar kita Iya, pudarkan. betul. Jadi kan kulitnya balik lagi bersih. Iya. Nggak usah make up tebel-tebel Iya. tapi kelihatan bersih gitu. Sebenarnya cukup. Vivi itu kan dokter tahu sendiri kalau make up tebal tuh pas acara aja. Kalau hari-hari Iya, ini saya kayak tuh gini kan suka hari-hari dok. nggak usah make up Nggak tebel-tebel. usah, kayak Pakai sunblock sunblock yang tipis, itu cukup ya dok ya. Benar. Jadi ini termasuknya fleknya udah kategori parah banget atau Enggak sedang atau sih. masih bisa Yes, ditanganin. pasti masih bisa ditangani. Yang penting itu saya bilang tekun dan sabar. Dokter mulus banget, saya itu banyak mainannya. Tutut langsung. Begitu ada salah dikit, ini harus dimainin nih mainannya. Iya. Terus berikutnya juga perlu suplemen yang sehat ya. Suplemen apa sih? Nah itu yang mau ditanyakan bagus. Apa sih dok untuk usia Betul. kita kepala 4 untuk perawatan muka tuh kadang suplemen juga kan cocok-cocokan tuh dok. Benar. Kayak Blackmore pernah nyoba, ternyata Vivi Blackmore itu apa mungkin vitaminnya ketinggian, kadang lambung tuh agak Nggak perih enak dok. ya? Nah, Nggak jadi enak. gini. Itu apa dok coba? Nah itu Eh, bagus. Sebetulnya kan kita kalau mau sehat itu yang penting satu mikronutrients. Ya Jadi betul. nutrisi kita dibagi dua, makro atau mikro. Yang Oh, makro tuh yang karbohidrat, lemak, Betul, protein. Betul. Yang mikro ini, yang mikronutrients ini yang kadang orang suka lupa. Lupa, Ini terdiri dari vitamin, mineral. iya, Nah iya, ini yang airnya. penting buat di badan kita karena Kita, ini yang iya. memperbaiki apa yang Iya, rusak betul, nih. iya, betul. Nah, biasanya
Kalau untuk vitamin sama mineral itu pasti D3 ya. D3. Karena kita perempuan, apalagi masukin kepala 4, mendekati menopause. Betul. Nah, osteoporosis, Iya. lalala, lilin. Iya. Terus perempuan itu kadang-kadang malas olahraga. Nah, itu yang ya, paling buat apalagi yang malas olahraga, ini D3 kayaknya mutlak supaya tulang, kepadatan tulangnya itu bagus. Ya. Yang kedua, ini ya dari D3, yang kedua sebetulnya diperlukan juga yang namanya antioksidan. Antioksidan. Ya kan? Salah satunya yang disebut sebagai mother of antioksidan adalah glutathione. Oh, glutathione. Iya, glutathione itu selain bagus untuk kesehatan kita ya, secara betul. keseluruhan, dia juga bagus buat kulit. Buat kulit ya, Dok? Iya, itu membuat kulit tampilan kulit lebih cerah. Yes, si glutathione ini. Ya. Terus berikutnya adalah omega 3. Omega 3 ya? Yes, kita perlu omega 3. Kenapa? Dia ini good fat. Oh, Ya, biasa deh kalau udah masukin kepala 4 kan nanti kolesterolnya jelek lah, ini itu lah ya, apalagi nggak olahraga nih. Selain itu, banyak orang nggak tahu omega 3 ini bagus juga ke kulit. Gak tahu, malah ini justru baru tahu nih, Dok. Omega 3 selain dia memberikan good fat buat di badan kita, yang mana juga untuk kerja otak kan juga perlu bagus, fat, ya betul. kan? Minyak ikan ya, ini itu ya. pun bagus untuk kulit. Ya. Nah, ini nggak boleh lupa. Jadi kita punya suplemen baik vitamin, antioksidan, mineral. Kalau mineral itu tergantung lifestyle masing-masing. Ya, tapi betul. mineral yang paling dibutuhkan itu adalah magnesium. Magnesium ya, Dok. Itu didapat dari apa? Dari sayur? Apa magnesium itu biasanya vitamin aja. Vitamin aja. Tapi tergantungnya dari kondisi, karena magnesium banyak tipenya. Nah, punya kebutuhannya apa dulu, misalkan untuk muscles, ataukah untuk tidur, sleeping, atau untuk daya konsentrasi itu beda-beda. Nah, nanti bisa dilihat nih visi perlunya yang mana, magnesiumnya apa. Terus satu lagi ya, biasanya apalagi kalau kini kita ngomong buat perempuan mungkin yang udah 40s ya, nah, mendekati ke sana nih. Apalagi ntar udah ada gejala menopause, nggak bisa tidur segala macam ya. Nah, magnesium ini sangat membantu. Cari magnesium yang membantu untuk tidur. Ini ada ya, Dok ya. Iya, jadi tidurnya bagus, gampang tidur. Kalau tidur kita cukup, apa nggak seger? Nah, ya kayak kan? sekarang nih kan, mata juga nggak bengek. Kayak sekarang bangun jam 5, anak sekolah nggak tidur lagi, biasanya tidur lagi karena ada janji. Itu kalau untuk vitamin itu memang harus konsultasi ke dokter, terus dokter menyarankan, atau memang kita pilih aja yang ada kandungannya, Dok. Terkadang kan ada gak cocok, kayak aku kan minum Blackmore nih, jujur aja yang tadi aku bilang malah ke lambung agak perih gitu. Buat Blackmore-nya apa? Vitaminnya apa yang diminum? Buat vitamin C, buat kulit. Iya. Nah, jadi mungkin kalau vitamin konsultasi juga bagus ya kan? Jadi kebutuhannya itu kita lihat perlunya apa. Iya, betul, Dok. Kan nggak semua vitamin harus diminum. Iya. Ya, ada juga beberapa tes seperti tes DNA dan sebagainya, itu bisa mendescribe kebutuhan vitamin kita sebetulnya apa. Jadi nggak semua vitamin diambil diminum. Beda-beda setiap orang. Sama kebutuhannya apa, ya kan? Tergantung dari lifestyle seseorang. Betul. Oke deh, Dok. Jadi ini kondisi kulitku yang penting intinya di maintenance yang betul ya, Dok ya. Yang benar. Masih dalam tahap normal. Mungkin next ke depan konsultasi lagi lihat perubahannya. Bertambahnya usia, mungkin harus dibotok, mungkin apa gitu kan, nanti konsultasi lagi ke dokter. Tapi sekarang kita intinya masih pigmentasinya dulu ya, yang supaya berkurang. Iya, kita fokus ke pigmentasi. Untuk yang lain masih oke ya, Dok. Untuk kekencangan, kenceng, mengkilat, masih oke. Bagus. Fleknya aja supaya tambah hari kan, maksudnya ke depan dia memudar, bukan tambah banyak ya. Gitu. Iya, biar kayak dokter kinclong. Ya udah, oke, Dok. Paling nanti kita di anestesi dulu mungkin ya. Kita laser ya. Oke. Thank you, Dok.
selesai. Tadi udah konsultasi ke dokter Weni, sekarang mau perawatan RF. Buat apa? Biar bodiku cantik, liatin Cici ya perawatannya. Oke, let's go. Kali ini RF yang megangku ini Mbak Puji ya. Biar apa? Biar langsing ya, Ji. Biar langsing. Biar bagus kan? Kalau RF muka biar lebih lifting. Biar lebih lifting, biar lebih keren bodinya, Iya. biar lebih Tambah aduhan. awet muda. Iya, liatin Cici terus ya. Oke. Daripada buang waktu, aku RF. Jadi ya, sekarang udah di anestesi dan mau melakukan laser. Biar apa? Biar cucok mukaku ya kan. Yuk ikutin Cici bagaimana lasernya dan diapain sama dokter cantik kita. Let's go. Malam. Nah, angkat. Jadi gak berasa apa-apa ya. Biar baru nanti di laser ya.
Tuh, kamu tuh yang tebal tuh di sini. Iya, Iya ya. ya, Ya kan? ya tuh. Ini tuh segini flownya. Ya betul. Ada Itu di kenapa sini. dok bisa begitu sih dok? Ini nih ya. Heeh. Ya kayaknya sih hormon sih kayaknya kamu ya. Iya Kamu kayaknya. dari lahiran anak. Nah waktu lahiran anak ini tuh cuma segini aja dok. Iya. Segini. Tiba-tiba Iya kan menyebar. waktu kamu laser kemarin kan cuma segini doang. Iya. Yang kecil umur berapa? Yang kecil umur 7 tahun Berarti sekarang. 7 tahun lalu. Mm-mm. Sekarang tadi habis tindakan laser sama dokter Weni. Jadi aku sekarang itu melakukan perawatan ozon. Jadi biar hasilnya tuh lebih maksimal guys. Teman-teman Cici yang mau cantik-cantik. Jadi lebih baik kalau habis tindakan laser itu lebih maksimal melakukan perawatan ozon juga ya Mbak Puji ya. Biar lebih lembab, lebih kenyal, lebih kinclong, dan lebih maksimal. Hasilnya lebih cocok. Tapi ozon itu tidak harus dilakukan sehabis laser aja loh. Kalau kalian itu sahabat Cici kalau habis facial, RF itu boleh melakukan ozon. Pokoknya ozon itu fungsinya untuk lebih menyegarkan, lebih kinclong. Hai sahabat Cici, selesai sudah semua perawatan dari muka, dari body, udah kinclong, udah cantik. Sekarang waktunya pulang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye. Ini jadi buat krem pagi sama krem malam ya Mbak ya. Jadi kalau yang pagi ini toner, krem ini dulu, moisturizer, baru sunblock ya. Kalau malam jadi toner ini dulu, baru moisturizer. Kalau malam aja gitu aja. Kalau kecuali siang ditambahin sunblock ya, betul ya. Oke, untuk bill pembayaran. Pembayaran dapat 2 bill ya. Ini buat pembayaran laser guys. Tuh lasernya the best. Jadi buat kalian yang pengen cari nyaman, dokternya enak, diajak ngobrol, cantik juga. Pokoknya best beauty. Oke, ini billnya. Oke, thank you sahabat Cici udah ngikuti keseharian Cici. Pokoknya ikutin keseruan-keseruan Cici terus ya. Dari mulai kuliner, kecantikan. Udah cantik, udah kinclong. Bye-bye. See you.